Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sekalian. Siang hari ini kita akan memberikan informasi tentang cara memasak mie kuah tamam. Jadi mie kuah tamam ini adalah salah satu mie yang cukup terkenal di Kota Kepahyang. Dahulu owner mie ini itu Pak Tamam, nama lengkapnya Pak Bus Tamam, itu sudah mulai berjualan di Kabupaten Kepahyang sejak tahun sekitar 1985 sampai beliau meninggal. Mie ini cukup dikenal di Kota Kepahyang. Jadi sebenarnya mie-nya sama dengan mie kuah, mirip juga dengan mie kuah Aceh, tapi orang biasa memanggilnya mengenai mie tamam. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan memberikan tutorial cara membuat mie tamam. Baik, kita siapkan alat dan bahannya. Nah, untuk bahan-bahannya diantaranya tentunya yang pertama adalah mie kuning, mie kiloan. Untuk mie kiloan ini sebaiknya mie yang dibuat sendiri. Jadi mie yang dibuat sendiri tanpa pengawet. Nah, kalau untuk di Kota Bengkulu nanti untuk mie kuning di seputaran Kota Bengkulu, kalau mau pesan nanti bisa pesan ke Ibu Rohana. Kemudian selain mie, nanti ada juga bahannya bawang merah, bawang putih, kemudian tentunya cabai. Kemudian nanti ada udang kering. Kemudian nanti ada kecap, bisa kecap manis, kemudian kecap asin, ada tomat. Kemudian ada daun sop atau daun seledri, daun bawang. Dan kemudian ada juga sahang. Kemudian tentunya garam. Dan untuk penyedap, kita tidak menggunakan penyedap. Nanti penyedapnya kita ganti dengan gula. Kemudian nanti juga ada bumbu-bumbu lain kalau kita mau menambah rasanya. Nah, ini mie kuning. Jadi kita siapkan mie kuning. Ini mie kuning nanti untuk porsi sekitar 6 atau 7 piring. Ini mie-nya sekitar 7 kilo. Ini sebenarnya 7 kilo ini 1 kilo. 1 kilo ini sekitar dapat 7 atau 8 porsi. Ini sawi. Jadi sawi, sayuran hijau. Sawi ini sebenarnya bisa diganti dengan kubis atau kol. Nanti sawi ini nanti dibersihkan dulu, kemudian baru dipotong. Bumbu yang lain adalah bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih ini kita kupas terlebih dahulu, kemudian baru nanti kita iris-iris atau kita langsung blender. Nih, ini bawang merah yang sudah di blender, dan ini bawang putih sudah di blender. Jadi untuk ukurannya nanti tinggal kita sesuaikan saja. Ini adalah tomat. Jadi tomat ini nanti bisa kita gunakan secukupnya. Tomatnya kita iris-iris, kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita iris kecil-kecil. Nah, cabai. Ini cabai bisa cabai giling, terus cabai giling halus, atau nanti juga bisa kita tambahkan dengan cabai rawit, kita iris kecil-kecil. Dan juga nanti bisa kita tambahkan dengan udang kering atau ebi. Udang kering atau ebi ini kita giling atau kita iris halus. Kemudian juga pas di akhir nanti bisa kita tambahkan bawang goreng. Kemudian juga kita kasih merica atau lada. Boleh lada yang alami kita giling atau kita beli lada yang sudah dibungkus. Kemudian bisa juga kita tambahkan dengan saus tiram. Nah, tergantung kita. Ini ada kecap manis, kecap asin. Juga nanti ada garam. 3 butir telur. Kemudian ada daun seledri, ada daun bawang. Daun seledri juga orang mengenai daun sop. Nanti daun bawang sama daun seledri dicuci terlebih dahulu, kemudian nanti baru diiris kecil-kecil. Daun seledri tadi sudah daun sawi yang sudah dicuci, kemudian sudah diiris-iris.
Ini daun seledri dan daun bawang sudah cuci bersih, kemudian diiris. Nanti dicampurkan pada saat memasak mie. Tomat tadi sudah dicuci, kemudian diiris-iris. Ini udang kering atau ebi tadi. Kita tumbuk halus. Sehingga nanti kuahnya akan terasa sedap karena ditambah dengan udang kering atau ebi. Udang kering yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian ini telur. Telur ini kita kocok. Nanti telurnya kita campurkan di kuah. Jadi nanti kita kasih telur, kita kasih udang kering. Semua bahan-bahan sudah kita siapkan. Sekarang kita siapkan kuali. Tentunya sebelum kita memasak, kita juga harus memperhatikan kebersihan di sekitar tempat masak kita. Jadi yang paling penting, lokasi di sekitar masak kita harus bersih. Kemudian nanti setelah kita masak, lokasi ini juga harus tetap bersih, bersih kembali. Jadi jangan sampai nanti ada yang memasak, kemudian setelah memasak, berserakan sisa-sisanya. Ini harus jadi perhatian kita semua. Karena masak ini terkait dengan makanan, jadi harus bersih, harus higienis. Kita mulai. Jadi kalau kuali sudah siap dengan minyaknya, kompornya langsung kita hidupkan. Jadi kita berikan minyak secukupnya. Kalau mau harum, minyaknya kita ganti dengan margarin. Kita tunggu minyaknya nanti panas. Tanda-tanda panas nanti keluar asap. Minyaknya sudah mulai panas. Bisa kita langsung mulai atau kita tambahkan dulu margarin. Nah ini kita campur margarin supaya harum. Agak jauh dikit kok ini itu. Rasa harum sekali. Matikan. Jadi yang pertama kita kasih goreng dulu bawang merah. Bawang merah giling sekitar 1 sendok lah. Ini untuk sekitar 7 porsi. Kemudian juga kita kasih bawang putih. Bawang putih ini semakin banyak, semakin bagus. Nih. Selanjutnya kita kasih cabai atau sambal giling. Cabai ini bisa ditambahkan juga nanti cabai rawit iris biar enak. Jadi selain cabai merah giling, kita kasih cabai rawit iris. Banyaknya tergantung kebutuhan kita. Kalau kita pedas ya silakan agak banyak sedikit. Kemudian kita tambahkan dengan ladaku. Jadi ada cabai, ada lada. Tergantung kebutuhan. Kita kacau sampai agak matang. Kemudian kita masukkan tomat. Nih, tomat iris tadi kita langsung masukkan. Tomat langsung kita masukkan ebi, udang kering. Mengapa kita harus masukkan sekarang? Supaya nanti aromanya keluar. Apinya kalau kebesaran bisa kita kecilkan. Sudah terasa harum wanginya. Bagi yang hidungnya masih lancar tuh.
Kemudian ini kita masukkan daun bawang. Nah, untuk seledri atau daun sop nanti kita kasih ketika nanti sudah ada kuahnya. Kemudian kita tambahkan dengan kecap manis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih sedikit, 10. Nah, kalau kita mau tambah saus tiram, ini saus tiram, boleh juga. Jadi tergantung kebutuhan. Nanti untuk mengkomunikasikannya bisa kita tambahkan sedikit kecap asin. Kemudian nanti juga kita tambahkan garam. Tapi nanti. Karena garam itu sebaiknya dimasukkan bukan ketika pada saat air mendidih. Tapi ketika air sudah tidak panas, dimatikan kompornya baru kita masukkan garamnya. Nah, kalau sudah terasa harum, baru nanti kita masukkan kuah. Nah, untuk kuah ini bisa kita langsung kasih air biasa saja, air masak atau air mentah, karena nanti dia akan mendidih. Atau air yang bagusnya air rebusan tulang. Jadi biasanya kalau zaman Pak Tamam dulu, untuk kuahnya itu tersendiri. Jadi kuahnya itu selain dikasih bumbu juga dikasih tulang, rebusan tulang, sehingga wangi. Jadi untuk kuahnya seperti saya tadi bisa air biasa, jadi kita kasih kuah secukupnya. Kita mau berapa porsi, nanti kita sesuaikan saja berapa banyak. Ini namanya nanti mie rebus atau mie kuah. Jadi kalau mie Aceh biasanya ada tambahan bumbu tertentunya. Sebenarnya kalau rahasia mie Pak Tamam juga ada. Nanti akan kita jelaskan di tema berikutnya. Jadi saat ini kita akan membuat mie kuah Pak Tamam. Nah, kemudian kita tambahkan telur tadi. Setelah kita kocok, tambah telur. Jadi dalam kuah ini terkandung ada bawang goreng, kemudian nanti ada telur, ada saus tiram, kemudian ada sahang, ada cabai, dan banyak bumbu-bumbu lain yang itu secara kesehatan sangat berguna bagi tubuh kita. Paus. Itu pausnya, selama kita tahu. Ada. Oh, ada itu. Cukup kental kuahnya. Agak dekat boleh lebih sekali. Jadi kita aduk sampai mendidih.
Jadi sekilas tentang mie Pak Tamam. Mie Pak Tamam ini kalau di Kepahyang mulai era tahun akhir 80-an sampai tahun 2000-an, tepatnya sampai 2006, itu mungkin hampir seluruh orang pasar Kepahyang, termasuk orang-orang dari kebun kopi yang sering ke pasar, insya Allah kenal semua dengan mie Pak Tamam. Jadi kalau jual kopi, kemudian belanjanya ke belanja mie Pak Tamam. Pernah kemarin ada beberapa orang yang buat status FB, rindu mie Pak Tamam katanya. Nah, untuk penyedapnya kita ganti dengan gula. Nih, kita ganti dengan gula. Jadi kita tidak pakai penyedap, kita tambah gula. Secukupnya. Sekitar 2 sendok kecil lah. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian kita masukkan daun seledri. Kemudian kita juga langsung masukkan daun sawi. Kemudian terakhir kita masukkan mie-nya, nih mie. Mie secukupnya, nanti kira-kira untuk orang berapa. Nah, ini tadi kita belum kasih garam. Kalau nanti kita anggap ini sudah masak, baru garamnya kita berikan terakhir. Kalau kira-kira kita sudah anggap ini mendidih, baru nanti garamnya kita kasih. Garamnya. Sip, sudah. Mie Pak Tamam sudah siap. Oke? Siap dihidangkan. Mie rebus Pak Tamamnya sudah jadi. Tinggal kita santap. Jadi mie yang sudah kita buat ini ada beberapa pilihan. Bisa kita tambahkan dengan telur dadar atau telur mata sapi, atau kita tambahkan dengan udang. Bisa juga ikan tuna, bisa juga dengan yang lainnya, sesuai dengan selera kita. Kemudian yang paling penting untuk memperindah,nya nanti bisa kita tambahkan kerupuk. Bisa kerupuk putih. Sebaiknya kerupuk yang memang kualitasnya bagus. Jadi silakan nanti para pemirsa yang kira-kira berminat nanti bisa hubungi kami untuk kita membuat mie rebus Pak Tamam. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cam Koha.